kita memperingati genap 14 tahun Komisi Wanita. Semua boleh kita lalui bersama Tuhan. Kita akan memulai ibadah sore hari ini. Kita akan berdoa bersama Ibu Lastri. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan kami kekuatan sampai hari ini, genap 14 tahun ya Bapa, usia dari kaum wanita. Semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua hanya karena pertolongan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kepada Engkau. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Tuhan kita yang ajaib. Kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Kuasa-Mu tak terselami. Sampai hari ini Tuhan, kami sadar siapa kami di hadapan Engkau. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami ini bukanlah apa-apa. Kami memohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Bahkan pengampunan-Mu kami rindukan ya Tuhan.
Engkau melayakkan kami seluruh warga jemaat kaum wanita. Untuk kami benar-benar Tuhan layak di hadapan Engkau. Biarlah pujian Bapa kami sebagai ungkapan kami. Untuk kami boleh menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang sanggup memberikan pengampunan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, dan terlebih kita akan bersuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah kita memberikan hati kita untuk kita boleh mempersilahkan Tuhan masuk berbicara kepada kita apa yang Tuhan inginkan bagi kaum wanita untuk kita kerjakan di dalam usianya
Allah seperti Tuhan Yesus, karena Dia yang mengerti isi hati kita. Amin. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang Haleluya. seperti Engkau, Glory, glory Tuhan. begitu mengasihiku. Engkau sanggup melawat kami, Yesus. Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya, tiada yang seperti Engkau, Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu kasih, Tuhan. Engkau sanggup menjawab kami. Shalom rekan-rekan kaum wanita, ibu-ibu dan saudari-saudari yang tergabung di dalam pelayanan kaum wanita GBT Kristus Pelepas Malang. Jumpa kembali di dalam ibadah kaum wanita pada kali ini, dan kita memiliki momen yang spesial karena ibadah ini juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun pelayanan kaum wanita. Kiranya kaum wanita yang ada di gereja kita semuanya merupakan kaum wanita yang berkenan di hati Tuhan, benar-benar menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Dan kita terus memohon penyertaan Tuhan supaya Tuhan juga menjaga pelayanan ini
sampai kapanpun, sampai nantinya Kristus datang kedua kali ke dunia dan mendapati kita semua adalah hamba-hamba yang setia. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, namun mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan dan juga berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada pelayanan kaum wanita di GPT Kristus Pelepas Malang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memulai, Engkau juga yang akan terus menguatkan kami untuk dapat menjalankan pelayanan yang berkenan di hati-Mu. Terutama kami memohon supaya Engkau juga terus menguatkan kami untuk mengenal Engkau hari demi hari lebih dalam lagi, dan untuk mengetahui apa yang Engkau tugaskan kepada kami untuk dapat kami lakukan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami akan mempelajari satu bagian dari firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, mohon Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami pelajari dapat kami mengerti, dan terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita akan membahas satu topik yang pasti sudah sangat familiar oleh kita, yaitu penolong yang sepadan. Saya mengambil satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, dan mari kita perhatikan sama-sama Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Rekan-rekan kaum wanita sekalian, kalau kita berpikir apa sih peran dan posisi kaum wanita di masa modern ini, apakah ada bedanya dengan para pendahulu kita di masa-masa yang telah lampau? Kalau kita perhatikan, di zaman yang modern ini, wanita itu semakin memiliki kesempatan untuk berperan aktif di masyarakat, bisa memiliki posisi yang sangat tinggi. Kalau di masa lalu wanita terbatas, tertekan, tetapi di masa sekarang wanita bisa bebas berekspresi, namun tidak sedikit pula wanita yang melupakan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Kemudian di masa sekarang ini, wanita yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga juga tidak sedikit. Banyak juga wanita yang diperlakukan secara semena-mena, baik oleh pasangannya maupun orang-orang lain. Tetapi ada juga wanita yang nyinyir atau juga kepo dengan masalah rumah tangga orang lain, selalu ingin tahu dan selalu mencela
Bahkan di dalam keluarga sendiri pun demikian. Ada istri-istri yang menggerogoti suami, terus menuntut kepada suami, ada pepatah yang agak nyeleneh, ada uang, abangku sayang, tidak ada uang, abangku tendang. Atau misalnya di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Jadi sebutan-sebutan wanita yang matre ataupun suami yang takut istri itu semakin jamak terdengar. Nah, kita akan merenungkan bagaimana sih sebenarnya peran dan juga posisi wanita yang tepat, terutama kita semua sebagai para ibu dan juga wanita-wanita muda di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar menjalani hidup ini dengan baik. Kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tentu jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dapat kita temukan di dalam Alkitab, karena kita percaya bahwa baik pria maupun wanita, mereka semua diciptakan oleh Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang memiliki hak untuk menentukan mereka harus menjadi seperti apa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan apa yang telah kita baca dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Di dalam bagian tersebut ada satu frasa yang 2 kali dituliskan di dalamnya, yaitu penolong yang sepadan. Kita pasti sering mendengar istilah ini, namun apakah kita sudah mengetahui dengan tepat makna dari istilah ini, supaya kita benar-benar dapat melaksanakan tanggung jawab secara penuh di hadapan Tuhan. Istilah penolong yang sepadan, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, dalam teks tadi, itu sebenarnya terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah eser. Eser itu artinya pertolongan, bantuan, atau penolong. Sama sekali di dalam kata ini, itu tidak ada arti yang negatif atau lebih rendah posisinya dibanding laki-laki. Kalau kita membaca kata eser ini yang terdapat di bagian lain di dalam Alkitab, misalnya di dalam Mazmur 20 ayat 3, di situ tertulis Allah mengirimkan bantuannya kepada anaknya. Jelas, dalam konteks tersebut kita tahu bahwa Allah tidak memiliki posisi yang lebih rendah dibanding umatnya. Oleh sebab itu kita juga bisa mengerti bahwa kata eser di sini menyatakan perempuan itu sama sekali tidak memiliki posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dijadikan warga kelas 2, dan juga tidak boleh diperlakukan semena-mena. Kemudian yang kedua adalah kenekdo. Artinya, ada beberapa arti di sini, dan kalau kita rangkum artinya bisa semacam pas atau cocok atau sesuai. Jadi kalau 2 kata itu digabungkan, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya penolong yang sepadan itu berarti menyatakan bahwa Allah memberikan seseorang yang cocok bagi Adam. Mirip dengan Adam, maksudnya berbeda dengan binatang-binatang yang tadi kita baca menjadi teman Adam ya, sebelum adanya perempuan itu. Perempuan itu mirip dengan Adam, satu jenis, tetapi juga sekaligus memiliki perbedaan yang bisa melengkapi. Jadi ini adalah pernyataan teologis yang secara kuat dinyatakan oleh Alkitab. Wanita ada kemiripannya dengan pria. Kita sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Tuhan, tetapi sekaligus wanita juga memiliki perbedaan dengan pria, sehingga bisa saling melengkapi. Bahkan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria, tetapi bisa dilakukan oleh wanita. Dan sebaliknya. Bersama-sama, baik pria maupun wanita, itu mengerjakan mandat Allah untuk memiliki keturunan dan mengelola bumi. Ada di dalam Kejadian 1 ayat 28.
Jadi penciptaan pria dan wanita di sini kita dapat melihat ya, kalau salah satu di antaranya tidak ada, maka dunia tidak akan bisa berjalan dengan harmonis dan mandat Allah tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Contohnya menghasilkan keturunan. Bagaimana mungkin jika hanya ada pria di dunia ini? Jadi ada pria, harus ada wanita. Nah, itu baru klop. Kemudian mengelola bumi, menaklukkan bumi, bukan menaklukkan secara semena-mena ataupun merusak bumi ya, tetapi bagaimana mengelola bumi ini sehingga bumi ini menjadi tempat yang berkenan bagi Tuhan. Kita tahu di dalam dunia ini ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih tepat atau lebih baik jika dilakukan oleh seorang pria. Namun sebaliknya, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik kalau yang melakukannya adalah seorang wanita. Jadi antara pria dan wanita itu keduanya saling melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih istimewa ataupun yang kurang istimewa. Kedua-duanya itu sebenarnya setara, saling melengkapi. Apa yang tidak bisa dilakukan pria, mungkin bisa dilakukan dengan lebih baik oleh seorang wanita, dan sebaliknya. Kalau kita melihat di dalam gereja kita pun juga seperti itu ya. Di gereja kita ada aktivis-aktivis, juga anggota tim gembala yang pria, misalnya ada Pak Wijaya, Pak Rudi, Pak Nino, Pak Hosea, Pak Heri yang menjadi satuan tenaga pengamanan. Tetapi bayangkan, apakah gereja bisa berjalan dengan baik jika tidak ada para wanita yang juga ikut mendukung pelayanan di gereja kita? Kalau tidak ada wanita-wanita seperti Bu Else, Bu Heni, Bu Hana, Bu Titin, termasuk juga Bu Wiwi dan sebagainya, apakah mungkin gereja pelayanannya akan berjalan dengan baik? Tentu tidak. Nah, disinilah kita dapat memahami bahwa antara pria dan wanita sebenarnya keduanya harus saling melengkapi. Keduanya setara, harus menjadi satu tim dan rekan kerja. Tentu rekan kerja yang baik ya, yang sama-sama menjalankan panggilan Allah di muka bumi ini. Perempuan atau wanita tidak boleh diperlakukan semena-mena, tidak boleh direndahkan, diinjak-injak, tetapi justru harus dilindungi, dikasihi, dan juga harus sama-sama bertumbuh. Ini harus kita perhatikan terutama di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Jangan sampai yang bertumbuh, baik secara iman maupun keterampilan praktis, hanya suami saja sebagai kepala keluarga. Biasanya seperti itu. Suami jauh melesat karirnya, tetapi istri sehari-hari dia tidak berkembang, dia hanya ada di rumah. Bukan berarti urusan rumah tangga itu kelas 2, tidak ya. Tapi banyak istri yang tidak memiliki kesempatan untuk sama-sama bertumbuh. Bahkan sayangnya banyak juga istri yang diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Matthew Henry di dalam tafsirannya untuk bagian Kejadian 2 ayat 18 mengatakan seperti ini. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dari sisi Adam. Tidak dibuat dari kepalanya untuk memerintah atas dirinya, atau dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya, tetapi dari sisinya untuk menjadi setara dengannya, di bawah lengannya untuk dilindungi, dan dekat dengan jantungnya untuk dicintai. Alkitab memang tidak memaparkan sampai sejauh ini, tetapi saya melihat ini adalah satu tafsiran yang baik mengenai posisi seorang wanita di samping pria. Kita mengenal beberapa tokoh yang kehidupan rumah tangga mereka itu sangat kokoh dan wanitanya itu menjadi benar-benar menjadi seorang penolong yang sepadan, walaupun bukan anak Tuhan. Istri-istri Kristen, para kaum wanita di GBT Kristus Pelepas, jangan sampai kalah dengan mereka. Harus benar-benar menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Sehingga baik suami maupun istri sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memuliakan Tuhan. Para istri Kristen harus menjadi teladan di masyarakat bagaimana menjadi istri yang baik, yaitu sebagai penolong yang sepadan.
Jangan justru para istri Kristen menjadi wanita yang meresahkan masyarakat dan menjadi contoh yang buruk bagi mereka. Kalau seperti itu yang terjadi, maka nama Tuhan ataupun kabar baik akan sangat susah untuk menembus hati orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Saya akan mengajak kita sama-sama untuk melihat bagaimana penerapannya dari apa yang sudah kita pelajari tadi, terutama di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah istri tidak boleh merasa rendah diri atau inferior dan membatasi untuk memperlengkapi diri. Di dalam budaya-budaya tertentu, kehadiran seorang bayi perempuan ataupun anak perempuan itu dianggap sebagai anak yang kelas 2. Dan juga di dalam kalangan-kalangan tertentu, orang-orang tertentu, mereka bisa memperlakukan istri mereka dengan semena-mena tanpa tersentuh oleh hukum. Ini berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab benar-benar mengajarkan bahwa perempuan itu bukan warga kelas 2. Justru perempuan sebagai penolong yang sepadan, yang harus menolong suaminya di dalam hal-hal yang suaminya tidak mampu lakukan. Maka oleh sebab itu, istri-istri juga harus terus memperlengkapi diri. Jangan lagi berkata, kamu kan anak perempuan, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ada beberapa hal yang keliru di dalam kalimat-kalimat semacam itu. Pertama, apakah panggilan sebagai ibu rumah tangga itu kurang mulia dibanding wanita karir ataupun pengusaha? Tentu tidak. Ibu rumah tangga pun memiliki, kalau bisa dibilang jabatan ya, jabatan yang sangat penting, apalagi di mata Tuhan, karena mereka memiliki waktu lebih banyak untuk mengurusi anak-anak, dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membereskan urusan rumah tangga sehingga pelayanan suami ataupun pekerjaan suami bisa berkembang dengan optimal. Lebih banyak keterampilan, justru para wanita akan lebih mampu menjadi penolong yang sepadan. Walaupun menjadi ibu rumah tangga, tetapi tidak apa-apa. Kita mengajak anak-anak kita ataupun kita sendiri untuk sekolah setinggi-tingginya. Mengikuti kursus ini, kursus itu, keterampilan yang berguna. Karena apa? Di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Semakin banyak talenta yang dikembangkan dan dipersembahkan kepada Tuhan melalui keluarga, melayani suami dan mendidik anak-anak, maka seorang istri akan semakin dipakai oleh Tuhan dan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi sangat keliru kalau sebagai seorang istri pasrah membatasi diri, suaminya biar berkembang, sementara dia diam saja, tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri. Yang kedua, seberapapun tinggi statusnya, istri tetap harus tunduk pada suami. Di dalam Efesus 5 ayat 22, 23 tertulis demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Perintah kepada istri untuk tunduklah kepada suamimu juga dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 1. Dan kalau kita melihat di dalam bagian Efesus ini, hubungan antara suami dan istri sebenarnya menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dan raga. Sebaliknya, istri juga harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat harus tunduk kepada Kristus. Jadi ini adalah pernyataan teologis yang ideal di antara hubungan antara suami dan istri. Namun kita tahu bahwa di dalam dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, banyak suami, ya termasuk juga istri ya, para suami yang tidak lagi bisa menjalankan peran mereka dengan ideal.
Mereka justru melakukan apa yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka justru membawa istri dan juga keluarga mereka untuk semakin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, istri itu tidak boleh tunduk 100% kepada suami ketika suaminya itu sudah berbuat di luar apa yang ditentukan oleh Alkitab. Kisah para Rasul 5 ayat 29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau urusan-urusan yang lain, istri tetap harus tunduk ya. Karena seperti juga yang disampaikan di dalam ayat yang kita baca di atas tadi, seberapapun tingginya istri secara kodrat itu harus tunduk kepada suami. Saya ingat ketika beberapa hari yang lalu menjelang hari Lebaran, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, dia harus mengikuti rapat sampai sekitar jam 1 dini hari pada malam Lebaran. Tetapi sampai jam 3 pagi, dia masih menyempatkan diri untuk memasak bagi seluruh keluarganya dalam menyambut Lebaran. Padahal mereka sudah memesan masakan. Tetapi perhatian-perhatian kecil seperti itu menunjukkan posisi istri yang mau tunduk di bawah suami. Demikian pula istri-istri Kristen juga harus demikian. Walaupun memiliki gaji yang lebih tinggi, walaupun suami mungkin saat ini sedang tidak memiliki penghasilan karena masa pandemi, ataupun malah istri lebih berkembang, karirnya lebih berkembang, berasal dari keluarga yang lebih berada, tetapi tetap di dalam keluarga yang menjadi kepala adalah suami. Walaupun suaminya secara ekonomi lebih rendah, secara pendidikan lebih rendah, ataupun status sosial di masyarakat itu lebih rendah dibanding istri. Istri tetap harus tunduk. Tapi jika suaminya tersebut sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar firman Tuhan, maka istri sebagai penolong yang sepadan harus memiliki ketegasan untuk mengingatkan suaminya kembali ke jalan yang benar. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan suami itu sangat berpengaruh kepada seluruh keluarga. Jika kepala keluarga salah mengambil langkah, maka seluruh keluarga bisa menanggung permasalahan. Bahkan keluarga itu bisa hancur berantakan. Disinilah peran istri sebagai penolong yang sepadan, bukan sebagai keset yang diinjak-injak ataupun barang mainan yang boleh diperlakukan semena-mena oleh suami. Tidak, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah istri harus terus bersandar pada Tuhan untuk menjalankan panggilan yang tidak mudah ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, di situ digambarkan bahwa Kristus itu seperti pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pula istri-istri Kristen, kalau mereka tidak melekat kepada Tuhan, tidak terbiasa menggali firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka mustahil mereka sanggup menjalankan panggilan ini dengan baik. Tidak peduli berapapun tingginya jabatan mereka, ataupun berapapun tingginya pendidikan mereka, kalau mereka tidak memiliki hati yang melekat pada Tuhan, dan relasi yang intim dengan Tuhan, tidak mungkin bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Salah-salah malah menjadi perongrong bagi suami, atau bahkan malah menjadi bukan rekan kerja suami dalam menjalankan panggilan Allah di muka bumi, tetapi menjadi rekan kerja suami dalam melakukan berbagai tindakan kejahatan ataupun manipulasi. Maaf, misalnya suaminya korupsi, istrinya ikut-ikutan menikmati hasil korupsi, malah justru senang ya, karena mendapatkan keuntungan. Nah, ini keliru ya, bukan penolong yang sepadan yang diingatkan oleh Tuhan. Ketika istri tidak melekat pada Tuhan, maka yakinlah istri tidak akan sanggup menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Zaman semakin kompleks, tantangan semakin berat, dan peperangan rohani itu semakin terasa. Para suami diserang dengan godaan-godaan iblis dan juga keinginan daging supaya mereka jatuh di dalam dosa dan menjalankan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan.
Anak-anak juga diserang melalui berbagai perkembangan teknologi dan juga pergaulan yang tidak baik. Sementara istri-istri diserang supaya mengabaikan panggilan mereka sebagai penolong yang sepadan, dan istri-istri juga diserang supaya tidak memiliki cara pandang yang benar. Sehingga apa yang keliru itu menjadi tujuan mereka. Ingat, zaman semakin maju, maka apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu semakin bisa diterima oleh masyarakat dan dianggap lumrah. Jika kita adalah istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Lalu bagaimana dengan kaum wanita lainnya yang mungkin belum menikah ataupun sudah ditinggal pasangannya atau memutuskan memang tidak menikah seumur hidupnya? Konsep penolong yang sepadan ini juga tetap berlaku atas mereka semua. Dan sama sekali tidak ada salahnya ataupun martabatnya menjadi yang kurang gitu ya di dalam kehidupan ini kalau tidak memiliki pasangan. Ingat, Tuhan Yesus pun tidak memiliki pasangan. Tetapi Tuhan Yesus tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, wanita yang single juga harus demikian. Harus benar-benar membuka hati bagaimana saya menjadi wanita yang single untuk menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki di dunia ini. Maksudnya untuk bersama-sama menjadi rekan kerja bagi mereka, baik di dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan di bidang yang lebih luas. Yakinlah, Tuhan memiliki panggilan yang secara unik diberikan kepada kita, dan kita harus melakukan panggilan itu supaya hidup kita tidak sia-sia. Dan bersyukurlah, ada begitu banyak pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan dengan baik ketika tidak memiliki beban keluarga dan sebagainya. Jadi, para wanita single yang sudah tidak memiliki pasangan lagi, yang mereka memiliki lebih banyak waktu lagi karena sudah tidak memiliki pekerjaan, tidak ada keluarga dan anak yang harus diurusi, mereka sekarang memiliki waktu sepenuhnya untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan pelayanan gereja, dan juga mengambil bagian pelayanan-pelayanan di dalam gereja maupun di masyarakat secara lebih penuh lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam bagian ini, dan kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua untuk menjadi kaum wanita yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita tutup khotbah ini, kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih atas firman yang telah Engkau tabur di dalam hati kami, dan biarlah firman itu mendapat tempat yang layak dan juga berakar lebih dalam lagi dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehingga menjadi buah yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, apapun posisi kaum wanita yang ada di gereja ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak, yang berkarir di dunia profesional maupun yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, yang berusia muda maupun yang sudah berusia lanjut, semuanya sama-sama merupakan rekan kerja di dalam Engkau. Kiranya Engkau juga bukakan hati mereka masing-masing untuk dapat mengetahui panggilan mereka yang tepat, yang secara unik dapat mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kami juga merindukan supaya seluruh kaum wanita yang tergabung di dalam GBT Kristus Pelepas Malang ini menjadi keluarga Allah yang saling menopang satu sama lain, memperhatikan, dan juga memiliki komunitas yang bertumbuh dengan baik, yang berakar pada Engkau saja. Di dalam setiap problem kehidupan, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, kiranya Engkau tolong mereka satu persatu dan kuatkan mereka untuk tetap teguh menjadi penolong yang sepadan. Dan kami juga mendoakan untuk pelayanan kaum wanita ke depan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada Bu Heni selaku Kepala Unit, dan juga seluruh pengurus, aktivis, dan juga jemaat sekalian,
sehingga pelayanan kaum wanita ini dapat bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Memberitakan firman-Mu dengan cara yang benar dan juga menjadi satu komunitas yang hangat saling peduli. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur hari ini kaum wanita daripada GBT Kristus Pelepas mensyukuri dan merayakan hari ulang tahun yang ke-14. Ini adalah kemurahan daripada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini masih bisa ada kesempatan merayakannya. Teringat tahun yang lalu tidak bisa, tapi tahun ini bisa merayakannya bersama-sama meskipun melewati secara online, tapi masih bisa bersyukur bersama-sama. Kami saat ini bersyukur kepada Anda semua yang sudah bekerja keras untuk merayakannya ini. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Kami bersyukur semua pengurus KW dan juga yang diketuai oleh Ibu Heni dan semua bekerja keras untuk bagaimana memajukan KW, dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan, dan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh KW ini sangat penting sekali karena kehadiran KW adalah penting untuk baik untuk keluarga masing-masing, setiap pribadi di keluarganya, juga di keluarga besar di GBT Kristus Pelepas. Kaum wanita ini bisa menjadi penggerak motor dan juga menjadi perekat hubungan satu sama lainnya, saling memperhatikan, saling juga mendoakan satu dengan lainnya. Kami percaya apa yang telah Anda lakukan untuk Tuhan ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Saya saat ini mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di kaum wanita ini. Semuanya diberkati dan juga semuanya pada masa-masa yang akan datang lebih dapat dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya, dan juga saling satu sama lainnya ini lebih juga
dipererat hubungannya, dan juga semuanya ini dapat dikuatkan satu dengan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, Tuhan pakai Anda semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom, segala puji syukur kepada Tuhan. Jikalau pada bulan Mei tahun 2021 ini KW GBT Kristus Pelepas merayakan ulang tahun yang ke-14. Perayaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Justru perayaan ini adalah perayaan yang istimewa dan berkesan karena di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kami tetap boleh merayakan walaupun lewat ibadah online. Situasi seperti ini bagi kaum ibu atau kaum wanita boleh beribadah bersama-sama suami dan anak-anak. Peran seorang ibu atau kaum wanita sangat penting bagi pertumbuhan iman di dalam keluarga, yaitu dimulai dari anak-anak masih kecil sekalipun boleh kita bimbing untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak terasa 14 tahun peristiwa demi peristiwa kita lampaui, dan biarlah ini boleh menjadikan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terlebih kita lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kita. Terima kasih kepada semua pengurus yang sudah berjerih lelah untuk tetap melayani di dalam situasi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy birthday. Ibu-ibu yang terkasih, saudari-saudari, pengurus KW, dan seluruh warga KW GBT Kristus Pelepas. Kepada Ketua Ibu Heni Susiani dan jajaran pengurusnya, kami atas nama Gembala menyampaikan selamat atas ulang tahun ke-14. Kiranya Tuhan memimpin KW ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang di GBT Kristus Pelepas dan orang-orang di sekitar. Marilah sekarang kita menutup ibadah ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa dalam ibadah kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan selama 14 tahun. Kami merasakan betapa besar anugerah Tuhan kepada KW GBTKP. Dari awal pada saat masih dimulai, dibimbing oleh Ketua Saudari Windarini,
kemudian dilanjutkan oleh Ibu Heni Susiani. Tuhan, kami bersyukur atas kerjasama yang baik selama ini. Tuhan, ibu-ibu, kaum wanita mempunyai panggilan dan karunia yang luar biasa. Kelemah lembutan, ketekunan, kesetiaan, rajin, dan memiliki karunia untuk membimbing, mendidik, dan membesarkan generasi penerus. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau tetap memberikan karunia ini, bahkan makin melengkapi baik ketua KW, seluruh pengurus KW, dan warga KW untuk lebih maju, apakah sebagai single, berumah tangga, beranak dan bercucu, maupun yang sudah berumah tangga tetapi kembali single karena pasangan hidupnya telah menghadap Tuhan. Berilah kami Bapa menyadari bahwa kami dapat melayani bukan hanya untuk anak kandung sendiri, tetapi juga anak-anak keluarga Tuhan. Baik di unit sekolah minggu, di unit remaja, di kaum pria, kaum wanita, bahkan usia emas. Bapa, berilah agar kami dapat menjadi terang bagi mereka dan menjadi garam yang memberi rasa dan membuat hidup mereka berarti. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi proses vaksinasi, begitu juga yang baru saja menghadapi bencana alam. Kami mendoakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil dan seluruh jajarannya, baik di pusat, tingkat 1, dan daerah, khususnya untuk Malang dan sekitarnya. Kami juga mendoakan Bapak bagi mereka yang menghadapi pandemi ini dengan begitu berat, termasuk yang sedang lockdown, baik di Malaysia, di Kamboja, di Laos, begitu juga negara sekitar, Filipina, khususnya India dan Brasil. Bapak, kami juga berdoa untuk perdamaian di Myanmar dan di Israel. Kami mohon Bapa agar sekali lagi shalom, damai sejahtera boleh meneduhkan pihak-pihak yang bertikai. Saudari-saudari dan ibu-ibu yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan saudari-saudari. Allah Bapa mengasihi ibu-ibu dan saudari-saudari. Dan Roh Kudus menyertai ibu-ibu dan saudari-saudari mulai petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah 14 tahun, memperingati 14 tahun Komisi Wanita. Biarlah di tahun-tahun ke depan penyertaan Tuhan tetap ada menyertai langkah hidup kita sebagai wanita-wanita Kristus. Sampai ketemu beribadah di bulan Juni. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.